Harga ini kita memang nggak ada yang tahu persis ya. Belakangan ini memang inventory ini meningkat ya. Terus ada action dari pemerintah Saudi, kemudian diikuti oleh Irak, Rusia yang memotong harga ekspor mereka. Ditambah lagi import dari Cina juga agak slow down. Jadi semua faktor itu kan membuat harga minyak tertekan. Tapi at the end of the day, menurut saya kuncinya adalah economic recovery. Kita sebagai perusahaan ya oke, kita prihatin harga turun, tapi ya kita kan nggak bisa kontrol harga. So what we do adalah bagaimana kita bisa mengendalikan biaya produksi kita sehingga di harga rendah pun kita bisa tetap kompetitif dan masih punya margin. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Medco paling tidak sepanjang first half 2020 untuk menekan operational cost yang bisa jadi akan semakin banyak di tengah situasi seperti ini? Gini, di perusahaan migas seperti kita ini ada biaya-biaya yang pasti yang kita nggak bisa tekan ya. Seperti misalnya SDM itu fix lah. Beberapa hal yang berhubungan dengan safety, maintenance kita nggak bisa turunkan itu. Tapi hal-hal yang menyangkut capex jangka panjang, eksplorasi, hal-hal yang berhubungan dengan research itu semua kita sudah potong. Itu sebabnya kalau Anda lihat sepanjang 2019 ini kita memang menurunkan biaya operasi kita, terutama meng-cut hal-hal yang sifatnya nice to have. Dan apalagi capex jangka panjang dan eksplorasi kita sudah turunkan. Capex kita ini mungkin hampir setengahnya kita turunkan. Tapi kan itu sifatnya sementara. Saya berharap dengan recovery ekonomi, demand meningkat, kita akan bisa kembalikan lagi. Baik. Karena memotong capex itu nggak bisa terlalu lama, ya, karena nanti efeknya akan ke produksi juga. Jadi kalau setahun mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau 2 tahun nanti produksi akan bisa terpengaruh oleh itu. Baik, kita kembali lagi ke general issue berbicara mengenai apa saja yang perlu dilakukan. Ini menarik Pak Hilmi, Anda katakan ada beberapa hal yang memang di luar kendali kita. Nah, hal-hal yang ada di bawah kendali kita, salah satunya investasi di sektor migas. Sejauh mana ini controllable dan kita bisa atur, ciptakan semacam kondusivitas. Anda memandang sendiri investasi migas, masihkah ada peminat Pak, khususnya ke Indonesia di tengah situasi yang memang sangat menantang akhir-akhir ini? Begini, kalau kita bicara soal investasi migas, kita nggak bisa bicara soal 1-2 tahun. Semua perusahaan pun melihatnya 5-10 tahun ke depan. Ya. Jadi yang penting bagaimana setiap negara ini berlomba-lomba ya, untuk memungkinkan kemudahan investasi dan memberikan keuntungan yang wajar terhadap investor. Ya. Hari ini dikarenakan COVID, ya memang semua orang juga menahan investasi. Tapi kan saya sih berharap ini tidak akan terlalu lama ya. Vaksin di mana-mana sekarang sudah mulai ditemukan, sudah mulai dicoba. Kita semua berharap ini bisa terjadi recovery di pertengahan setelah tahun 2021. Nah dengan perkiraan itu saya yakin semua perusahaan migas, karena kita bicara dengan energi yang non renewable, itu harus sudah mulai investasi. Apakah itu untuk membeli ataukah untuk eksplorasi. Tapi biasanya rule of thumb-nya di perusahaan migas, kalau harga lagi rendah seperti ini, perusahaan itu lebih cenderung untuk melakukan investasi untuk membeli reserve yang ada. Karena biasanya harganya lebih murah. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh hampir semua business development di perusahaan-perusahaan minyak. Dia mencari opportunity akuisisi aset-aset baru, reserve yang proven yang harganya relatif murah. Nah, eksplorasi nanti dilakukan kalau harga minyak sudah naik.